Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao berkata, memasuki kekaisaran matahari bulan tidaklah sulit, tetapi ada alat jiwa pengintai udara dan super tinggi di mana-mana di dalam wilayah kekaisaran matahari bulan. Setelah pertemuan kita sebelumnya, kekaisaran matahari bulan telah bekerja keras mengembangkan alat jiwa pengintai udara berbasis darat mereka. Oleh karena itu, agar kita sebisa mungkin tidak ketahuan setelah memasuki wilayah kekaisaran matahari bulan, kupikir cara terbaik adalah berjalan kaki. Alat jiwa pengintai udara tidak boleh memiliki detektor osilasi atau termal, jadi selama kita menghindari kota-kota besar, kita seharusnya tidak kesulitan mencapai kota Radiant dengan aman. Kita akan berpencar setelah mencapai kota Radiant, dan kita akan menyamar sebelum dia menyelinap masuk ke kota Radiant. Itu juga seharusnya tidak sulit. Tapi, dia berhenti sejenak. Adipati Harimau Putih bertanya, tapi apa? Huo Yuhao melanjutkan, jika kita ingin mencapai kota Radiant tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kuharap semua orang bisa mendengarkan perintahku di sepanjang jalan, setidaknya sebelum kita mencapai kota Radiant. Itulah satu-satunya cara bagiku untuk memastikan bahwa aku bisa membawa semua orang ke lokasi yang tepat. Dengarkan perintahmu, anak kecil. Berapa umurmu? Tanya salah satu Douluo bergelar dari kekaisaran Dowling dengan nada meremehkan. Duke Macan Putih mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Sateret Star Douluo dari kekaisaran Bintang Luo merendahkan suaranya dan berkata, kita akan mendengarkan siapapun yang lebih baik. Kita akui bahwa Yuhao lebih baik daripada kita dalam hal penyembunyian dan infiltrasi, dan aku setuju dia memimpin kita ke kota Radiant. Dan aku akan mendengarkan perintahnya. Para Douluo bergelar dari kekaisaran Bintang Luo mengangguk satu demi satu dan menyatakan persetujuan mereka. Mata matahari surgawi Douluo menyipit. Seberapa percaya diri kau, nak? Huo Yuhao tersenyum tipis. Ia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh keraguan yang diproyeksikan oleh gelar Douluo dari kekaisaran Dowling kepadanya. Jika semua orang bersedia mendengarkan perintahku selama proses ini, maka aku cukup yakin. Tentu saja, aku tidak meminta kalian untuk melakukan apapun. Aku hanya berharap kalian semua akan bergerak sesuai dengan deteksi spiritualku saat kita menjalankan misi, sehingga kita dapat menghindari meninggalkan jejak. Matahari surgawi, Douluo, tertawa dan menoleh ke arah Dubusi. Saudara Du, anak-anak muda zaman sekarang sungguh mengesankan. Setidaknya, mereka jauh lebih percaya diri daripada kita dulu. Saya setuju, kata Dubusi dingin. Wajah Heavenly Sun Douluo membeku. Dubusi benar-benar setuju. Dia memang arogan dan angkuh, tapi dia rela membiarkan si kecil ini memimpin operasinya. Dubusi mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, karena kita akan berjalan kaki, waktu sangatlah penting. Kita akan berangkat besok pagi. Huo Yuhao mengangguk dan mengakui. Baiklah, sang Douluo bergelar kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan Adipati Harimau Putih meminta agar Huo Yuhao dan Tang Wutong tetap tinggal karena ia ingin mengadakan makan malam penyambutan untuk mereka. Sepiring makanan yang dianggap tidak terlalu mewah tersaji di tenda komandan. Ada daging dan nasi, tetapi tidak ada alkohol. Duke Harimau Putih telah melarang alkohol di kampnya. Dan ia memberi contoh nyata. Yuhao, selamat datang kembali di pegunungan Mingdou. Izinkan aku menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan bersulang untukmu.
Duke Macan Putih mengangkat cangkir tehnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menyentuh cangkir teh Duke Harimau Putih dengan lembut menggunakan cangkirnya sendiri dan berkata dengan lugas, "Anda terlalu sopan." Duke, Huo Yuhao akhirnya merasa lebih rileks setelah berinteraksi dengan Duke Harimau Putih. Ia menatap pria itu, yang jelas tampak jauh lebih lelah daripada sebelumnya. Dan ia menyadari tanpa daya bahwa kebenciannya terhadap pria ini tampaknya semakin memudar. "Kau sudah bepergian jauh, dan kau pasti lapar. Cepatlah makan." Duke Harimau Putih tertawa saat berbicara. Putri Jiu Jiu dan Dai Yueheng menemani mereka makan malam. Dai Luoli tampaknya tidak pantas duduk di meja ini karena statusnya di militer. Dai Yueheng duduk berhadapan dengan Huo Yuhao, dan tatapan rumit sesekali muncul di matanya. Ia sudah menjadi seorang Soldo Luo 8 cincin, dan dalam hal kultivasi, ia bahkan lebih unggul daripada Duke Macan Putih saat mereka seusia. Namun, keunggulannya tampak tak berarti apa-apa di hadapan Huo Yuhao. Huo Yuhao 7 tahun lebih muda darinya. Tetapi ia telah membangun reputasi gemilang di dunia para master jiwa. Hal itu terutama berlaku untuk Pagoda Roh, yang telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Kekaisaran Bintang Luo memiliki cabang Pagoda Roh mereka sendiri, dan semua master jiwa pasti bangga bisa mendapatkan roh untuk diri mereka sendiri. Status organisasi di dunia master jiwa secara alami meningkat seiring bertambahnya peringkat, dan pengaruh mereka meningkat dan meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dan Huo Yuhao muda, yang berdiri tepat di hadapannya, dapat dianggap sebagai pendiri Pagoda Roh. Putri Jiu Jiu juga menatap Huo Yuhao, dengan warna-warna aneh berkelebat di mata indahnya. Huo Yuhao memberinya perasaan yang berbeda setiap kali mereka bertemu. Misalnya, apa yang ia rasakan terhadapnya saat ini adalah kedalaman yang tak terukur. Ya, ia bahkan tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya. Mereka menikmati makan malam dan bertukar teh sebelum Duke Harimau Putih meminta seseorang untuk menyalakan lampu di dalam tenda. Dai Luoli dan Putri Jiu Jiu pergi. Adipati Macan Putih, Huo Yuhao, dan Tang Wutong tetap berada di dalam tenda komandan. "Tuan, ada yang ingin Anda katakan kepada saya?" tanya Huo Yuhao. Duke Harimau Putih mengangguk pelan sambil menoleh ke arah Huo Yuhao. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Yuhao, operasi ini sangat berbahaya. Kalau bukan karena kemampuanmu yang terlalu penting, aku tidak akan meminta Akademi Shrek untuk mengizinkanmu ikut. Kau harus ingat bahwa tanggung jawabmu adalah membawa mereka dengan selamat ke kota Radiant. Tetapi menyembunyikan mereka saja sudah cukup. Kau tidak perlu ikut campur ketika mereka mulai menyerang, dan begitu kau menyadari ada yang tidak beres, kau harus melarikan diri dan kembali. Jangan pedulikan yang lain, mengerti?" Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao, dan dia dapat dengan jelas membaca maksud yang tersirat dari perkataan Duke Macan Putih. "Tuan Duke, operasi ini mungkin telah memobilisasi para master jiwa paling elit di 3 kerajaan asli benua ini. Sejujurnya, saya kurang menyukai misi ini. Rencananya kurang detail dan menyeluruh. Dan musuh kita terlalu kuat. Peluang keberhasilan kita sungguh tidak menguntungkan. Jika saya bertindak sesuai kata-kata Anda dan tidak ikut serta dalam serangan itu, apa yang akan terjadi pada mereka jika saya pergi sendiri? Jika mereka binasa di Kekaisaran Matahari Bulan, dampaknya bagi kita." Adipati Macan Putih terdiam. Indra perasa Huo Yuhao luar biasa tajam, dan ia terkejut ketika mendapati secercah rasa malu melintas di mata Dai Hao. "Yuhao, aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepadamu. Ingat,
Bertindaklah sesuai dengan apa yang kukatakan, dan utamakan keselamatanmu sendiri. Ekspresi Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi serius saat ia mendengarkan kata-kata Duke. Meskipun ia tidak menjelaskan secara gamblang, ia telah berbicara dengan cukup jelas, dan jelas bahwa misi ini memiliki beberapa nuansa. Misi ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Namun, Duke Macan Putih tidak mau menjelaskan nuansa-nuansa ini, dan ada sesuatu yang jelas menahannya. Baiklah, aku mengerti. Huo Yuhao tidak bertanya lebih jauh. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Duke Macan Putih, mereka tetaplah saudara kandung. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan secara tidak sadar mempercayai ayahnya. Meskipun mereka tidak pernah mengaku sebagai ayah dan anak. Duke Macan Putih mengangguk dengan serius dan berkata, silakan bertindak sesuai dengan apa yang kukatakan. Ingat itu, ya, Huo Yuhao dan Tang Wutong diatur untuk tinggal di tenda di puncak gunung, dan masing-masing diberi satu kamar. Namun, tentu saja, mereka memilih untuk tidur bersama. Tang Wutong menutup pintu sambil merendahkan suaranya dan berkata, sepertinya ada banyak masalah dengan operasi ini. Adipati Harimau Putih sedang mencoba memperingatkanmu. Dia bisa melihat tatapan mata Huo Yuhao yang agak aneh. Orang lain tidak tahu tentang hubungannya dengan Adipati Harimau Putih. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dilihat dari emosinya, permusuhannya terhadap Adipati Harimau Putih tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Ini fantastis dari sudut pandang Tang Wutong. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan anak. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kebencian ini telah mengganggu Huo Yuhao sejak lama. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, dia pasti punya alasan sendiri untuk tidak bisa menjelaskan. Kurasa tidak akan ada masalah di bagian pertama misi ini. Tapi sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya setelah memasuki kota Radiant. Pada akhirnya, tugas kita adalah membawa para titled Douluo itu ke kota Radiant. Dan apapun yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kita selama kita menyelesaikan tugas kita. Apa yang Duke Macan Putih coba katakan kepadaku memang persis seperti itu. Dan itulah sebabnya dia terus mengingatkanku berulang kali. Tang Wutong memperhatikan Huo Yuhao yang tampak sedang merenung. Ia bertanya dengan nada menyelidik. Dia sepertinya sangat mengkhawatirkanmu. Huo Yuhao meliriknya. Tanyakan saja apapun yang ingin kau tanyakan, Wutong. Kita tidak perlu bertele-tele. Tang Wutong menepuk bahunya pelan dan berkata, kau menyebalkan sekali. Aku hanya khawatir padamu. Kurasa permusuhanmu padanya tidak sekuat sebelumnya. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya. Sepertinya memang begitu. Selama kepergianmu, aku kembali mengunjungi makam ibuku. Makam itu telah diperbaiki dan direnovasi, dan dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Setelah itu, ketika kami bertempur di Kekaisaran Bintang Luo, kami berinteraksi lebih banyak. Aku juga terpengaruh, dan itu tak terelakkan. Tapi aku harus membalaskan dendam ibuku. Tang Wutong mengangguk tanpa suara dan berkata, mari kita bicarakan itu setelah semuanya selesai. Apapun target misi mereka, tujuan akhir mereka tetap sama. Memberikan pukulan sekuat tenaga kepada Kekaisaran Matahari Bulan agar invasi mereka dapat ditunda. Mari kita kembali ke akademi setelah menyelesaikan tugas kita. Ia tidak melanjutkan percakapan, seolah ingin menghindarinya. Alasannya adalah karena ia mengerti bahwa mencoba mengubah kebencian di hati Huo Yuhao dalam semalam tidaklah mungkin. Lagi pula, ia telah sering diganggu sejak kecil. Dan ibunya telah meninggal karena penyakit. Semua ini berkaitan erat dengan istana Adipati Macan Putih,
dan dengan demikian ia hanya bisa mengurangi kebencian di hatinya secara bertahap. Bahkan jika ia harus membalas dendam di masa depan, setidaknya ia akan mengendalikan diri dalam apa yang akan ia lakukan. Huo Yuhao berkata, kau benar. Apapun target mereka dalam operasi ini, tujuan akhir mereka tetap sama. Kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Hanya ada satu orang yang ingin kulindungi, dan itu kau. Tang Wutong terkikik. Aku seorang titled Douluo. Jadi kita lihat saja siapa yang harus melindungi siapa. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu juga bisa melindungiku. Ayo, lindungi aku. Cepat. Ia membuka tangannya ke arah Tang Wutong sambil berbicara. Tang Wutong tertawa sambil menghindar. Apa kau lupa betapa sakitnya itu? Huo Yuhao langsung memasang wajah muram. Sayang, kamu harus minta ayahmu datang saat kita pulang nanti dan melepas segelnya. Kalau tidak, aku bisa gila. Tang Wutong terkikik. Kurasa begini saja sudah cukup enak. Kau hanya akan merasakan sedikit saja. Bukankah selalu menyenangkan punya sesuatu untuk dinantikan? Huo Yuhao memasang wajah sedih dan berkata, kamu cantik. Aku terlalu tertekan. Tang Wutong tersipu ketika berkata, cepatlah berkultivasi. Yang kau tahu hanyalah bicara omong kosong. Dua orang duduk berhadapan di sebuah tenda tak jauh dari mereka. Mereka adalah Bodi Douluo, Du Buxi, dan Heavenly Sun Douluo. Saudara Du, apakah kita benar-benar akan mendengarkan perintah anak kecil itu sepanjang jalan? Tanya Dewa Matahari Surgawi kepada Du Buxi dengan sedikit nada tidak senang. Du Buxi mengangguk dan berkata, jangan remehkan anak kecil itu, Matahari Surgawi. Dia sudah mengejutkanku lebih dari sekali, dan dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik dalam hal penyembunyian. Operasi kita akan segera dimulai. Apa kau sedikit gugup? Kalau tidak, kenapa kau begitu gugup? Tian Sun Douluo menghela napas dan berkata, mustahil aku tidak gugup sedikit pun. Melihat situasi kekaisaran jiwa surgawi, aku benar-benar khawatir dengan kekaisaran Dowling. Kekuatan nasional kekaisaran Dowling lebih rendah daripada kekaisaran jiwa surgawi. Begitu perang dimulai lagi, jika kekaisaran jiwa surgawi tidak dapat menahan musuh kita, kita juga akan jatuh. Oleh karena itu, operasi kita harus dilakukan. Namun, aku tidak percaya pada pemuda yang baru berusia sedikit di atas 20 tahun itu. Dia terlalu muda. Jika kita ketahuan bahkan sebelum kita memasuki kota Radiant, maka kita tidak akan punya peluang sama sekali. Du Buxi berkata dengan jelas, itulah sebabnya aku bilang kau gugup. Apa kau tidak memperhatikan aura anak muda itu? Bisakah kau tahu tingkat kultivasinya? Heavenly Sun Douluo terkejut sesaat. Dia mungkin memiliki sekitar 7 cincin jiwa. Aku merasakan gelombang kekuatan jiwa mereka sebelumnya. Dan keduanya memiliki sekitar 7 cincin jiwa. Bodi Douluo, Du Buxi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kau akan menyadari setelah mengamati lebih dekat bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya sangat berbeda dengan yang terlihat di permukaan. Gelombang kekuatan jiwa mereka yang seperti master jiwa 7 cincin itu palsu. Kekuatan spiritual anak itu sangat kuat, dan bahkan aku hampir tertipu. Namun, setelah mengamati lebih dekat, aku menyadari bahwa kekuatan spiritualnya dalam dan luas seperti lautan. Aku tidak tahu apa kultivasinya yang sebenarnya. Tetapi yang pasti bukan 7 cincin. Heavenly Sun Douluo tidak terlalu mempercayainya. Dia baru 20 tahun lebih sedikit. Meskipun dia dari Akademi Shrek, 7 cincin jiwa saja sudah cukup mengesankan. Du Buxi menjawab, kau bisa memeriksanya lebih teliti besok.
Yang kuyakinkan, jika kita ingin memasuki kekaisaran matahari bulan tanpa meninggalkan jejak, membiarkan si kecil itu memimpin kita akan memberikan efek terbaik. Baiklah, kita biarkan saja dia memerintah kita. Heavenly Sun Douluo tampaknya sedikit takut pada Dubusi, dan dia tidak melanjutkan membahas masalah itu. Apakah berita dari kota Radiant dapat dipercaya? Saudara Du, tanya matahari surgawi dengan suara rendah. Dubusi mengangguk dan berkata, kami sudah mengonfirmasi informasi kami. Mereka adalah murid elitku. Dan seharusnya tidak ada masalah dengan informasi mereka. Setelah kalian berhasil, kalian harus segera melarikan diri. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku karena aku punya orang-orang yang memberikan dukungan di dalam. Keamanan tidak akan menjadi masalah. Baiklah, hati-hati. Semua orang berkumpul sekali lagi di tenda komando Adipati Harimau Putih setelah sarapan pagi di hari kedua. Huo Yuhao masih menggenggam tangan Tang Wutong. Dan itu bukan hanya untuk menunjukkan betapa dekatnya mereka. Ia juga ingin menjaga mereka dalam kondisi terbaik, tetapi tentu saja hanya mereka yang tahu itu. Adipati Harimau Putih merendahkan suaranya dan berkata, semuanya, operasi ini sangat penting. Ini berkaitan dengan arah perang di masa depan. Tapi tolong ingat, semuanya, bahwa kalian adalah fondasi kerajaan kalian masing-masing, dan jika misi kita gagal, kalian harus memastikan keselamatan kalian sendiri. Kita masih punya harapan selama kalian ada. Kata-kata Duke Macan Putih berat, tetapi sangat sentimental dan tulus. Ekspresi semua orang berubah. Tubuh Douluo, Dubusi, menghela napas dan berkata, aku tak menyangka kita akan berakhir seperti ini. Dulu aku sangat yakin kita bisa menahan musuh di luar tembok kita, tapi sekarang rasanya itu hanya lelucon. Kita hidup di dalam gua. Dan itu membuat kita tertinggal jauh. Kita hanya bisa mengerahkan segenap tenaga untuk misi ini. Apapun yang terjadi, kita harus berhasil. Kami menghargai pemikiranmu, Duke. Tetapi jika kita tidak mempertaruhkan nyawa kita untuk misi ini, maka kita hampir tidak punya peluang untuk berhasil. Kita harus mengerahkan segalanya untuk negara kita, apapun yang terjadi. Baiklah, ayo kita pergi. Status Dubusi di dunia Master Jiwa sangat mengesankan, ia setara dengan Suan, tetua Akademi Shrek. Duke Harimau Putih, Dai Hao, hanya seorang junior di depannya. Hati-hati di jalan. Semoga sukses semuanya, dan semoga sukses. Semoga kalian kembali dengan sukses. Dai Hao mundur selangkah sambil berbicara, dan membungkuk dengan khidmat kepada semua orang. Dubusi menoleh ke arah semua orang dan mengamati mereka sebelum melangkah keluar dari tenda komandan. Heavenly Sun Douluo mengikutinya dari dekat. Dan para titled Douluo lainnya berjalan keluar mengikutinya. Huo Yuhao dan Tang Wutong berjalan di ujung. Dubusi tidak melanjutkan langkahnya ketika meninggalkan tenda. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Huo Yuhao dan berkata, mulai sekarang, nak, kami semua akan mendengarkan perintahmu sebelum memasuki kota Radiant. Jangan khawatir, tidak akan ada yang menyusahkanmu di sepanjang jalan, karena akulah yang mengatakan ini. Semua orang akan mendengarkanmu, termasuk aku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kata-kata Dubusi sangat mendominasi dan mendominasi. Hanya orang dengan kultivasi dan statusnya di dunia Master Jiwa seperti dia yang bisa meyakinkan 14 gelar Douluo lainnya. Huo Yuhao menatap bodi Douluo yang perkasa dengan heran. Ia tidak menyangka Dubusi akan begitu mendukungnya, karena ia tahu bodi Douluo pernah berselisih dengan gurunya dulu. Sepertinya ia telah meninggalkan segalanya karena negaranya sedang dalam bahaya.
Seharusnya ia telah memahami banyak hal setelah cedera serius yang dideritanya terakhir kali. Du Buxi sangat mendukung, dan Huo Yuhao tentu saja menunjukkan dukungannya. Ia buru-buru membungkuk ke arah Du Buxi dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan memimpin semua orang, tetapi saya harap kita semua dapat memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan dengan aman. Setelah itu, saya akan menggunakan beberapa metode untuk membantu semua orang bersembunyi. Oleh karena itu, saya harap semua orang dapat mendengarkan apa yang saya katakan selama perjalanan. Saya akan sangat yakin dengan cara itu." Du Buxi tersenyum polos dan berkata, "Anda tidak perlu sopan. Beri kami sesuatu yang nyata." Huo Yuhao tahu bahwa jika ia tidak bisa menunjukkan sebagian kemampuannya saat ini, para title Douluo ini tidak akan begitu patuh. Semua orang menghormati kekuatan di dunia para master jiwa. Begitulah yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dan masih terjadi 10.000 tahun kemudian. Meskipun Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, ia masih bersedia menyebut dirinya seorang master jiwa. Mungkin itu karena ia berasal dari Akademi Shrek sebagai seorang master jiwa. Mata Huo Yuhao berbinar, cahaya keemasan samar-samar berkelebat di dasar matanya, sementara gelombang spiritual lembut terpancar tanpa suara. Gelombang spiritual ini menyelimuti ke-16 gelar Douluo, termasuk Tang Wutong. Tak satu pun dari Douluo bergelar ini mendeteksi kekuatan spiritualnya. Dan baru ketika Huo Yuhao membagikan deteksi spiritualnya dan memasuki dunia spiritual mereka, mereka menyadari apa yang tengah terjadi. Setiap orang dari gelar Douluo dari 3 kerajaan asli, termasuk Du Buxi, mengubah ekspresi mereka di saat berikutnya. Ketika mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual telah memasuki dunia spiritual mereka sendiri, mereka mencoba melawannya. Lautan spiritual seorang master jiwa adalah inti kendali mereka atas jiwa mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang masuk begitu saja? Hanya title Douluo dari Star Luo Empire yang pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Namun, entah mereka melawan atau tidak, itu tidak penting. Karena deteksi spiritual Huo Yuhao menyelesaikan fusi dengan sangat mudah. Itu juga berarti perlawanan itu sia-sia. Deteksi spiritual bagaikan kain kasa besar. Dan seluruh kekuatan spiritual title Douluo bagaikan air yang mengalir deras melalui kain kasa tersebut. Semua kekuatan spiritual itu tak mampu menghentikannya bergerak maju. Bahkan para title Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo, yang relatif lebih akrab dengan Huo Yuhao, tidak menganggap deteksi spiritualnya begitu ajaib. Huo Yuhao hanya perlu menghubungkan kekuatan spiritual mereka secara langsung, dan mereka tidak perlu melakukan apapun. Dunia di sekitar mereka seketika menjadi 3 dimensi. Dan gambar 3 dimensi dari 360 derajat di sekitar mereka langsung muncul di benak para title Douluo. Mereka merasa seperti memiliki mata yang melihat ke bawah dari langit. Dan segalanya menjadi jauh lebih jelas. Heavenly Sun Douluo dan para master jiwa lainnya dari Kekaisaran Dowling sama sekali tidak mengenal Huo Yuhao. Dan saat mereka merasakan betapa mistisnya deteksi spiritual milik Huo Yuhao, raut wajah keheranan muncul di wajah mereka. Yang membuat mereka semakin terkejut datang setelahnya. Gambar 3 dimensi dengan sudut 360 derajat di sekitar mereka langsung melebar setelah terhubung, dan mulai membentuk jaring menuju kejauhan. Semua orang hanya berdiri di tempat mereka. Tetapi pandangan mereka mulai meluas hingga jauh, dan tak lama kemudian, bentangan pegunungan Mingdou yang luas pun terlihat. Tubuh Douluo,
Du Buxi menoleh ke arah Huo Yuhao. Kilatan cahaya aneh berkelebat di matanya. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Apa matamu sudah terbangun untuk kedua kalinya, nak? Huo Yuhao tertegun sejenak. Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah mataku sudah terbangun untuk kedua kalinya, tapi jiwa bela diriku sudah bermutasi sebelumnya. Du Buxi menghela napas dan berkata, sayang sekali, seandainya kita bertemu lebih awal. Aku pasti bersedia menjadikanmu murid terakhirku agar orang Muen itu tidak mudah. Huo Yuhao sedikit mengernyit ketika mendengar Du Buxi menyapa gurunya dengan hormat. Du Buxi sangat tajam dan langsung melihat ketidaksenangan di matanya. Ia tersenyum polos dan berkata, kau tidak perlu bersedih. Bahkan jika Muen masih hidup, aku masih bisa memanggilnya seperti itu. Kakakku tidak akan mati jika bukan karena dia. Secercah samar emosi yang dalam dan mendalam tampak di matanya.